Shalom semuanya. Pagi hari ini kelas penyembahan. Temanya adalah dari ruang Maha Kudus. Kita akan belajar untuk mengenal, menavigasi di ruang sidang ilahi. Nanti Bu Iin akan menjelaskan lebih detail tentang sidang ilahi. Yang saya akan ajarkan pagi hari ini adalah bagaimana kita masuk ke ruang Maha Kudus. Ya. Siapa di sini yang cukup confident kalau nyembah atau doa baik di rumah maupun di gereja? Anda cukup confident bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Boleh angkat tangan? Oke ya. Nanti kita tes ya. Nanti mungkin bisa bantu singer di depan ya. Sebelumnya saya mau sampaikan, kita di kelas ini akan sampai jam 1 ya. Kalau kuat, Roh Tuhan benar-benar mencengkeram semuanya, itu akan terbukti konsentrasi saudara penuh sampai jam 1. Dan kemudian Anda bahkan tidak ingin break. Ya. Tapi kalau kita ini manusia yang terlalu daging, nanti kita 2-3 jam dengar firman, kita udah meronta-ronta, mau pipis lah, mau ini mau itu ya. Oke, nanti kita ukur aja masing-masing ya. Apa yang akan kita lakukan pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan buat orkestra. Apa itu orkestra? Di bawah semesta ini, di bawah langit ada begitu banyak bunyi. Ada begitu banyak bunyi dan bunyi-bunyi itu akan kita gabungkan menjadi bunyi-bunyian yang menyenangkan hati Tuhan. Ada bunyi apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ada bunyian iman. Ada bunyi-bunyian cintamu kepada Tuhan. Ada bunyi ketekunan. Ada bunyi keberanian berharap. Ada bunyi kemuliaan. Ada bunyi kemurnian. Ada bunyi ketulusan. Ada nggak bunyi-bunyi asing? Ada. Cuman kita akan lawan dengan satu hal pagi hari ini. Kita akan kebaskan semua bunyi-bunyi asing. Dan kita akan ubah menjadi bunyi iman. Amin. Oke, kita akan belajar apa artinya menyembah di ruang Maha Kudus. Siapa di sini yang kalau mendengar kata ruang Maha Kudus buat saudara itu sesuatu yang sulit dan rasanya mustahil untuk didekati, ya. Ini kita tidak ada penilaian, ini pengenalan. Bisa ngerti ya? Ketidakmengenalan saudara akan merangsang saya untuk menjelaskan lebih detail. Tapi kalau saudara sok tahu dan tidak mau berespon ya, itu akan membuat saya meminimalis penjelasan dan akhirnya saudara kurang memahami. Siapa di sini yang kalau dengar ruang Maha Kudus itu rasanya jauh, ruang itu terlalu kudus dan Anda cenderung menjauhi hal itu? Boleh angkat tangan? Oke. Yang kalau mendengar kata ruang Maha Kudus, Anda sangat ingin datang ke ruangan itu mencari Tuhan. Boleh angkat tangan? Oke, lebih banyak ya. Oke, saya percaya ya, baik yang merasa ruang Maha Kudus itu adalah sesuatu yang jauh untuk dicapai, untuk dikunjungi, atau Anda dengan sangat confident bisa mencapai ruangan itu ya. Saya percaya baik yang merasa itu jauh ataupun merasa itu dekat, keduanya itu hanya dibatasi oleh pengertianmu ya. Mari dengarkan penjelasan tentang ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus zaman dahulu kala dulu sekali, ruang Maha Kudus itu hanya bisa dikunjungi oleh imam besar dan hanya setahun sekali. Dan kalau imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus, jika kekudusannya tidak sesuai dengan standar Tuhan, maka dia akan mati, karena itu dibutuhkan tali untuk menarik dia keluar. Tetapi waktu Yesus mati di kayu salib, tiba-tiba yang pertama terjadi secara fisik adalah tabir bait Allah terbelah dua. Apa artinya? Artinya dari ruang Maha Kudus ada undangan untuk semua orang datang mendekat kepada Tuhan.
Dan saya sangat percaya bahkan undangan dari ruang Maha Kudus ditujukan kepada para bangsat, bajingan, pemberontak, juga para pelacur. Dan Maria Magdalena adalah orang yang sudah dengan instingnya, dia tahu ada undangan untuk mendekat kepada Tuhan. Karena itu dia berani menunggu Tuhan di pintu kubur. Dan yang aneh dari ruangan ini adalah semakin kita mengenali kegelapan di hati kita, semakin kita mengenali, semakin pelayanan. Sebenarnya yang dari dalam ini selalu keluar yang kotor. Dulu sebelum jadi pendeta tidak berpolitik. Begitu jadi pendeta mulai ada politik dan strategi. Kemurnian seperti semakin susah keluar. Kalau kita makin nyadar akan hal itu akan membuat kita makin gampang approach ke ruang Maha Kudus. Sebab dari ruang Maha Kudus itu mengeluarkan panggilan untuk orang-orang yang sangat sadar akan keberadaan kegelapan di hatinya. Semakin saudara sadar kegelapan di hatimu yang gak ada habisnya, semakin tali kasih karunia itu terus ingin menjangkaumu, terus ingin menjangkaumu, terus ingin menjangkaumu. Di dalam tabut perjanjian berisikan 3 hal. Yang pertama adalah hukum Taurat. Itu adalah kegagalan manusia mendekati Tuhan secara menuruti hukum Taurat. Yang kedua, mana. Mereka gagal untuk mengikuti petunjuk Tuhan soal mana. Mana diturunkan karena mereka lapar dan berteriak-teriak kepada Tuhan dengan tidak waras. Karena itu mana diturunkan. Yang ketiga ada tongkat Harun, dan tongkat Harun itu dipakai untuk memukul tanah dan mengeluarkan tulah. 3 benda yang ada di tabut perjanjian itu ditutup oleh tutup pendamaian. Dan dicurahkan darah Kristus, yang berarti semua kegagalanmu, kerakusanmu, kutuk, ketidakberdayaan manusia untuk menuruti hukum Taurat, Dia bayar dengan darahnya. Sehingga waktu Yesus berteriak di kayu salib, "It is finished." Dan hari itu, detik itu, tirai terbelah 2. Dari dalam bait suci mengalir keluar uluran tangan Tuhan yang bernama mercy and grace. Orang-orang apa yang dijangkau pertama kali? Orang-orang yang sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak berdaya untuk menuruti firman dan hidup dalam kebenaran. Dan hal itulah yang membuat jangkauan dari mercy and grace akan segera memelukmu. Dan kau akan punya keberanian mendekati ruang Maha Kudus. Karena engkau tahu oleh karena darah kita punya free access masuk ke ruang Maha Kudus. Nggak perlu ribet lagi dengan sejuta peraturan ini, peraturan itu, intimidasi ini, intimidasi itu. Karena itu saya mau kita praktek sama-sama. Ya, nanti di session kedua itu akan ada praktek. Dan saya mau waktu kita praktekkan apakah kita sungguh jadi orang yang bisa membawa hadirat Tuhan turun di ruangan ini dengan sangat pekat. Dengan cara apa? Anda berlari ke ruang Maha Kudus. Gimana caranya? Ruang Maha Kudus hari ini itu adalah roh. Artinya dengan iman
dengan firman. Kita berlari masuk ke ruang Maha Kudus karena kita tahu waktu Yesus teriak "It is finished", kita punya akses untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ke ruang Maha Kudus buat saya itu mudah tetapi tidak murah. Sekali lagi, untuk masuk ruang Maha Kudus itu mudah. Tuhan membayar dengan darahnya supaya kita mudah masuk ruang Maha Kudus. Tetapi itu tidak murah. Amin. Masuk ruang Maha Kudus mudah, tetapi itu tidak murah. Itu sangat mahal, karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup membayarnya kecuali Kristus. Apa itu ruang Maha Kudus? Dia tidak membuat ruang Maha Kudus untuk menjadi jarak dan batas antara Tuhan dengan manusia. Dia membuat ruangan untuk mencari orang yang sungguh mencari Dia. Untuk menunjukkan kepadamu bahwa anugerah lebih dahsyat dari kemampuanmu berbuat dosa. Sekali lagi saudara, saya sangat percaya setiap manusia dirancang untuk mencari Tuhan. Identifikasinya gimana? Hatimu dari awal bagaimanapun juga cenderung mencari. Betul ya? Mencari jawaban dari begitu banyak pertanyaan. Punya kecenderungan mencari tahu apapun. Dan tiba-tiba Anda dibawa sampai pada titik pencarianmu yang paling dasar, yaitu mencari Tuhan. Tetapi ada begitu banyak gelombang-gelombang yang mensabotase hal itu, sehingga suara-suara lain, termasuk suara-suara yang merangsangmu untuk melamun pagi hari ini, sehingga tubuhmu ada di ruangan ini dan pikiranmu mulai melayang-layang keluar dari ruangan ini, itu dilakukan oleh sabotase dari iblis. Dan itu adalah gelombang yang saudara harus putus supaya seluruh konsentrasimu ada di ruangan ini. Apa yang akan kita kerjakan pagi hari ini? Pagi hari ini bersama-sama saya ingin saudara pulang, saudara tahu bahwa saudara orang yang bisa mengunjungi ruang Maha Kudus, tinggal di ruang Maha Kudus dan menarik hadirat Tuhan untuk keluargamu, untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk kotamu, untuk provinsimu. Bahkan bersama-sama kita akan latihan hari ini. Kita akan belajar hari ini untuk menarik hadirat Tuhan, untuk memegang seluruh Indonesia. Amin. Ini sangat penting karena dari penyembahan di ruang Maha Kudus kita akan belajar yang namanya sidang ilahi. Kenapa sidang ilahi itu penting? Karena setiap hari ada transaksi antara surga dengan bumi. Saudara mau tahu contohnya? Contohnya adalah waktu Kain membunuh Habel. Waktu Kain membunuh Habel, tiba-tiba Kain dihukum oleh Tuhan dan Tuhan mengeluarkan perkataan kutuk. Betul? Terhadap Kain. Ya. Dan waktu Tuhan mengeluarkan perkataan kutuk terhadap Kain, setelah itu Kain menghadap Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup keluar dari hadirat-Mu, aku pasti dibunuh. Aku gak sanggup, terlalu berat." Dan waktu Kain mengajukan banding bahwa hukuman setelah dia membunuh adalah dia dibunuh dan terhilang dari hadirat Tuhan itu terlalu berat, buat dia yang terlalu berat adalah dia takut dibunuh. Dan waktu dia mengajukan, Tuhan mengabulkan. Sehingga kepada Kain diberikan tanda, siapapun yang ketemu Kain tidak akan membunuh dia. Saudara bisa bayangin, siapa yang bisa lihat tanda itu? Siapa yang bisa melihat tanda di Kain? Kita nggak tahu apakah tandanya bintang Daud di jidatnya, enggak. Kita tidak tahu apakah tiba-tiba hidungnya dua, nggak tahu. Artinya apa? Artinya surga, alam roh
dan alam fisik, alam jasmani menyaksikan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ada seal protection buat Kain. Dia tidak akan dibunuh sekalipun keluar dari hadirat Tuhan. Yang sayangnya adalah karena final destination kehidupan manusia adalah menyatu dengan Tuhan. Tetapi Kain sampai hanya pada titik meminta untuk dia tidak dibunuh, dan dia dapat tidak dibunuh. Kalau dia ajukan sekali lagi dan dia berkata, Tuhan, aku pembunuh, tapi aku mohon kasih karuniamu. Biarlah walaupun aku harus pergi dari tanah ini, biarlah hadiratmu satu hari nanti kembali lagi kepadaku ya Tuhan. Kalau buat Kain, hubungan dia dengan Tuhan penting dan dia mengajukan permintaan sekali lagi, maka dia tidak akan kehilangan Tuhan. Tetapi buat Kain adalah penting sampai dia tidak dibunuh. Saudara tahu yang hebat dari penjahat di sebelah kayu salib itu seorang penjahat yang seumur hidup dia berbuat jahat. Ya, seumur hidup dia berbuat jahat, dan hari itu dia sudah menghadapi ajalnya di ujung tanduk, udah gak ada waktu bertobat. Satu hari saya lagi berdoa, saya lagi saat teduh, tiba-tiba di roh waktu saya baca Alkitab, saya dibawa ke adegan itu. Firman itu adalah roh. Jadi kalau kita baca firman, kita akan dibawa masuk dalam dunia heavenly realm. Amin. Sekali lagi, firman adalah roh. Jika kita baca firman, maka kita akan dibawa masuk dalam atmosfer surgawi. Dalam bahasa Inggrisnya heavenly realm. Amin. Jika kita baca firman, ya, firman yang kita baca adalah roh, dan roh itu akan menuntun kita masuk dalam heavenly realm. Dan waktu roh itu menuntun kita masuk dalam atmosfer surgawi, maka Tuhan akan berikan pewahyuan. Waktu saya baca kisah penjahat di kayu salib ini amazing. Seumur hidupnya dia tidak pernah sempat pelayanan. Saudara tahu apa yang dia katakan waktu dia disalib di sebelah Yesus? Dia bilang gini, yang sebelah menghina-hina, tapi dia berespon lain. Kenapa dia berespon lain? Karena menurut saya di detik terakhir hidup orang, Tuhan menginsafkan lebih kuat lagi. Tetapi yang satu luar biasa keras kepala, merasa dirinya benar. Ya, itu problemnya. Udah penjahat merasa dirinya benar. Tahu dari mana? Karena dia ngomong kalau engkau benar, berarti dia gak punya iman. Rohnya tidak merespon, nuraninya tidak merespon. Tapi penjahat di kayu salib berkata seperti ini kepada Tuhan, Tuhan, show me mercy and grace. Penjahat di sebelah Yesus berkata, Tuhan, tunjukkan kepadaku arti belas kasihan dan anugerah. Saudara bayangin, dia gak sempat baptisan, dia gak sempat pelayanan. Dan dia berkata begini kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bahkan di akhir hidupku, kalau aku punya kesempatan hanya satu yang ingin kulakukan, turun dari salib dan memberikan sujudku kepadamu. Saudara bayangin ya, 3 digantung di kayu salib, Yesus di tengah. Yang di satu sisi berkata, Tuhan tunjukkan kepadaku arti mercy and grace. Dan waktu dia teriak seperti itu, Tuhan kalau aja aku bisa di akhir hidupku di depanmu, aku ingin sujud menyembahmu. Artinya semua naluri manusia
Jangan biarkan gelombang kekerasan hati, terutama kebenaran diri sendiri. Karena hari-hari ini manusia menjadi penuh dengan informasi tentang kebenaran. Dan informasi tentang kebenaran belum tentu ada roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan kalaupun itu roh kebenaran, apakah roh kebenaran firman itu menyatu denganmu atau terpisah denganmu? Kalau firman itu terpisah darimu, artinya engkau tidak menyatu dengan Tuhan. Tidak ada Tuhan di dalam. Jadi dari orang yang paling jahat sekalipun, waktu dia teriak, Lord show me mercy and grace. Dan saya sudah terangkan dari ruang yang sangat kudus di seluruh dunia ini, ada negara yang paling suci, yaitu Israel. Makanya disebutlah tanah suci, yaitu Yerusalem. Di Yerusalem ada yang namanya bait suci. Di bait suci ada ruang maha kudus, tempat yang paling suci. Dan di dalam ruang maha kudus, di dalam tempat yang paling suci, ada tabut perjanjian. Ini benda yang paling kudus di muka bumi ini. Dan dari benda yang paling kudus ini, dari dalamnya sebelum Yesus mati di kayu salib, mengintiplah dua pribadi yang bernama mercy and grace. Waktu tirai itu terbelah, bersamaan dengan penjahat di kayu salib berteriak, Lord show me mercy and grace. Berbarengan dengan itu, Tuhan menunjukkan mercy and grace kepada orang yang tidak pernah pelayanan, kepada orang yang bahkan di akhir hidupnya ingin sujud menyembah dan tidak bisa. Tuhan berkata kepada dia, hari ini juga engkau akan ada di surga bersamaku. Jika saudara punya waktu lebih banyak dari penjahat di kayu salib, pakai seluruh sisa waktumu yang ada untuk cari Tuhan di ruang maha kudus. Dan belajarlah jadi pribadi yang bisa membawa heavenly realm atau atmosfer surgawi ke kotamu, ke keluargamu, ke bangsamu. Mungkin saudara sebagian bertanya, gunanya apa Ibu Ruth? Gunanya apa saya ke ruang maha kudus? Kalau kamu miskin, kalau kamu bodoh, kalau kamu gak punya akhlak, kalau kamu golongan menengah ke bawah, kamu perlu teriak bertemu dengan Tuhan supaya nasibmu berubah. Kalau engkau golongan menengah ke atas, engkau perlu lebih teriak lagi. Kenapa? Karena dibilang orang kaya susah masuk surga. Engkau perlu ketemu Tuhan, engkau perlu face to face dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau engkau dalam keadaan berada, Tuhan berkata seperti ini, celakalah engkau dengan semua kemewahan yang kau nikmati, satu hari nanti engkau harus bayar harganya. Ada dua orang di depan pintu gerbang, Lazarus dengan orang kaya. Tiba-tiba orang kaya ini ada di neraka dan dia teriak-teriak, Bapak Abraham, tolongin supaya Lazarus mencelupkan jarinya ke lidahku karena aku terbakar di sini. Apa yang terjadi? Tidak diceritakan apa-apa, cuman yang satu punya kesempatan menikmati kemewahan dan dia berakhir di neraka. Yang satu sangat miskin, kita juga nggak tahu bagaimana ceritanya. Lebih detail ada di pangkuan Abraham di surga. Semua kemewahan, semua fasilitas yang kau nikmati di muka bumi ini tanpa pertanggungan jawab hari ini, one day itu dipertanggungjawabkan di depan Tuhan.
semua kemewahan akan kau bayar harganya. Artinya selama kita hidup, kita punya kesempatan. Untuk apa? Untuk masuk ke ruang Maha Kudus, mengenali yang Maha Kuasa dan intim dengan pribadinya. Buat yang menengah ke bawah, kita punya kebutuhan ketemu Tuhan. Kenapa? Karena kita letih dengan kebodohan, kemiskinan, dan Dia Allah yang bisa mengubah nasibmu. Buat Anda yang hidup di atas garis kemiskinan hidupmu, cukup kau butuh ketemu Tuhan lebih lagi. Kenapa? Karena kemewahan yang kau nikmati setiap hari tidak pernah mengenyangkan nuranimu. Karena nuranimu hanya bisa dikenyangkan dengan kebenaran. Dan kita perlu haus dan lapar akan firman Tuhan. Sehingga kita desperate berteriak kepada Tuhan. Dia akan mengunjungi kita siang hari ini dengan sangat pekat. Tetapi buat engkau yang masa bodoh dan spiritmu flat, don't care, Anda ada di posisi lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena berarti banyak gelombang lain yang mensabotase hidupmu. Karena itu Tuhan mau engkau ada di ruangan ini, menikmati hadirat Tuhan, dan kau keluar dari ruangan ini. Amin. Saya mau kita belajar satu orkestra. Saya minta yang para penyembah boleh bangkit berdiri. Yang lain gak apa-apa duduk. Yang dari Sumatera boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Untuk masuk ke ruang Maha Kudus, kita mau belajar sama-sama. Membuat atmosfer surgawi dan ada hadirat Tuhan. Saya tidak mau merubahnya menjadi pasar ya. Saya minta semua tenang. Saya minta semua tenang. Dengar baik-baik apa yang saya sampaikan. Saya minta semua duduk. Usher stop bagi-bagi duduk. Buat yang belum dapat minta di sebelahmu. Atau Anda boleh lakukan setelah kita sembah. Saya minta semua duduk. Dengar baik-baik. 3 benda lambang kegagalan manusia ditutup di tabut. Ditutup oleh tutup pendamaian. Dan pendamaian itu terjadi hanya waktu darah dicurahkan. Jadi saudara tahu berapa berharganya darah ini? Seberapa caramu menghargai darah ini? Sekuat itulah hadirat Tuhan akan mengunjungimu pagi ini. Seberapa engkau menyadari bahwa engkau adalah bagian sama seperti penjahat di kayu salib. Kejahatan di hatimu gak berhenti mengalir. Kau butuh darah ini sangat. Saya minta semua tutup mata. Angkat darah ini di atas kepalamu. Hormati dan dengarkan perkataan saya. Dia tidak membuat ruang Maha Kudus untuk membuat manusia berjarak dan berbatas dengan Dia. Dia membuat ruang untuk mencari orang-orang yang sungguh ingin mendekat. Untuk menunjukkan kepadamu bahwa anugerahnya, cintanya lebih dahsyat dari kemampuanmu berbuat dosa. Jika darah ini sungguh berarti buatmu, angkat di atas kepalamu. Ruang Maha Kudus adalah bukti pelukan Tuhan sungguh ada. Nantikan Dia dengan hormat pagi ini. Anugerah dan belas kasihan yang bersembunyi di ruang Maha Kudus menanti saatnya untuk bisa memelukmu. Dan saatnya ialah pagi hari ini. Katakan darah yang dicurahkan. Saudara, sebelum kita masuk sidang ilahi, kita akan belajar lebih dalam lagi dari apa yang sudah saya terangkan untuk ruang Maha Kudus. Saya mau saudara sungguh sangat confident dari dalammu
bahwa engkau adalah orang-orang yang diundang ke ruang Maha Kudus. Daud berkata seperti ini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapa di sini yang manusia, boleh angkat tangan? Sekali lagi saya tanya, Daud berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapa di sini yang manusia, boleh angkat tangan? Firman Tuhan berkata, Tuhan mengingatmu. Apakah anak manusia sehingga Tuhan mengindahkannya? Apa arti mengindahkannya? Memberi perhatian. Siapa di sini anak manusia? Tuhan memberi perhatian kepadamu. Dan dengar apa yang Dia buat. Tuhan membuatmu hampir sama seperti Allah dan memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan Tuhan memberikan kau sedikit lebih bawah, sedikit doang, dari heavenly being. Heavenly being, Bapak Abraham tidak mati. Bapak Abraham ada di alam lain, yaitu alam surgawi yang tadi saya terangkan tentang heavenly realm. Bapak Petrus Agung, Bapak Yusak tidak mati. Dia ada di another realm, di dunia lain, di heavenly realm, di surgawi. Dan mereka menyaksikan apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Dan dikatakan, engkau dibuat sedikit doang lebih rendah. Dan Tuhan memberikan kepadamu kekuatan. You have made him. Tuhan membuat manusia to have dominion over the work of his hand. Sebab Dia sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa manusia. Hanya manusia kehilangan confidence-nya. Mereka lebih suka minder. Tahu lebih suka minder? Ada orang suka miara minder. Minder akan menggiringmu menjadi penakut. Dan penakut tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan undangan dari ruang Maha Kudus yang sudah dibayar darahnya akan membangkitkanmu, membuatmu sangat confident. Kenapa? Karena Tuhan mengindahkanmu, mengingatmu, memberi perhatian. Kenapa orang minder? Karena mereka merasa kurang perhatian dari dunia. Kita gak butuh perhatian dari dunia. Kenapa? Karena dunia miskin dan rendah. Saya saksikan. Saya beri kesaksian. Saya bukan lahir dari orang yang pinter. Nilai ulangan sekolah saya 3, 4, 5, 5,5. Mama saya udah seneng. Ya. Akhlak saya gak punya. Saya kalau berteman, saya kalau marah dulu ya saya gampang nampar orang, mukul, sehingga saya gak punya teman. Dari akademis saya pasti hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi saya saksikan sampai hari ini tidak ada yang saya kerjakan bisa saya hasilkan dengan bagus. Tapi saya hidup di atas rata-rata. Apapun yang pernah saya impikan, satu kali saya ketemu Tuhan, Dia mengubah nasib saya. 2 kali saya ketemu Tuhan, Tuhan mengubah nasib kota-kota yang saya kunjungi. 3 kali saya ketemu Tuhan, Tuhan membawa saya pergi ke bangsa-bangsa dan memuridkan mereka. Saya dulu mau ke Singapura, gak punya duit. Harus ngemis, harus nyolong, harus intimidasi, harus merampok suami saya. Kalau perlu taruh pisau di lehernya, ngancem dia buat bawa saya ke luar negeri. Saya gak bisa hidup normal. Saya tidak mungkin hidup normal karena saya tidak sanggup suruh duduk dari jam 8 sampai jam 5 di kantor. Angkat telepon jadi operator dan terima 3 juta, hidup normal. Saya gak bisa. Saya lahir miskin, keluarga saya miskin, tapi saya gak sanggup miskin. Saya pasti pilih merampok atau melacur. Dan saya saksikan itu di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hari itu teman saya ngasih narkoba. Dan saya bilang, Tuhan, kalau saya cicipin sekali, langkah ke depan kalau Engkau tidak ada, pilihannya aku jadi pelacur, perampok. Karena gak akan Tuhan, lulus kuliah aja saya gak bisa. Kalaupun saya lulus kuliah, saya gak mau kerja di kantor dari jam 8 sampai jam 5. Senin sampai Sabtu, gaji 3 juta, mau beli apa?
Saya nggak sanggup miskin. Saya nggak tahan tinggal di rumah yang bocor. Saya nggak tahan makan nasi sama kangkung. Karena itu saya sadar jahatnya saya. Kebanyakan orang di gereja tidak pernah tahu kegelapan di hatinya. Waktu saya berdiri di mimbar, saya tahu saya tidak menjadi lebih baik. Karena saya mulai punya politik strategi. Saya sangat desperate, butuh ketemu Tuhan. Karena saya tidak mau Tuhan bawa saya keluar dari bajingan, dari orang jahat, bisa menikmati hidup dan berdiri menjadi penjahat di mimbar. Saya butuh mercy and grace yang ada di ruang Maha Kudus. Berapa banyak saudara, engkau datang dengan flat, seakan-akan kau bisa hidup tanpa tinggal di ruang Maha Kudus. Saya nggak bisa. Sebentar saja saya jauh dari ruang Maha Kudus, anak-anak buah saya tamparin kalau mereka nggak nurut dengan saya. Karena itu saya butuh sujud siang malam di hadapan Tuhan. Untuk dia mengulurkan tangan belas kasihannya untuk memeluk saya. Di tengah saya jadi hamba Tuhan. Di tengah saya di ladang sedang memuridkan. Di tengah saya masak atau apapun, saya butuh dia. Ketidaksadaran manusia akan sedesperate itu kita butuh dia. Itu yang membuatmu sulit masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus mudah tapi tidak murah. Mungkin kita bisa jadi orang-orang murahan yang diundang untuk datang ke ruang Maha Kudus. Tapi detik kita ketemu Tuhan, kita dibuatnya mulia. Dia memahkotai kita dengan kehormatan dan kemuliaan. Jika itu jati dirimu, akankah engkau beri ruang di hatimu untuk minder dan takut? Kenapa engkau minder dan takut? Karena engkau gak kenal Tuhanmu. Dia bayar pakai darah demi bisa menjemputmu di kegelapan. Dia bayar dengan darah supaya tidak ada batas antara Tuhan dengan manusia. Keluaran 25 ayat 22 berkata, di sanalah, di ruang Maha Kuduslah, di tabut perjanjian inilah, di tutup pendamaian inilah. Saya sudah bilang ada 3 benda lambang kegagalan manusia ditutup dengan darahnya. Di ruang Maha Kudus, di tempat itulah, ini yang keinginan Tuhan. Di sanalah aku akan bicara kepadamu tentang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang-orang di sekelilingmu. Dikatakan dalam bahasa Inggris, aku akan bicara dengan sangat intim. Saudara tahu nggak, intim dengan seseorang, hubungan intim itu bukan pertemuan kelamin dengan kelamin. Itu kebodohan. Kebodohan di anak-anak Tuhan, kebodohan apalagi di orang dunia. Intim itu hati ketemu dengan hati, bukan kelamin ketemu dengan kelamin. Jadi waktu Tuhan bilang aku akan bicara intim denganmu, aku akan bicara dari hati ke hati. Dan waktu dia bicara, kasih yang sempurna mengalir, melenyapkan ketakutan. Sehingga bunyi-bunyian orkestra yang akan kita praktekkan bersama, dari saudara kita yang di Sumatera, dari saudara kita di semua pulau-pulau Jawa, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan semua saudara-saudara kita WL Singer, kita akan sama-sama menaikkan orkestra dan menyapu ketakutan dan minder dan mengubahnya menjadi bunyi-bunyian iman yang bergerak karena cinta, karena firman yang dibagikan memberikan kepada kita pengharapan bahwa masuk ruang Maha Kudus mudah, menjadi mudah karena dibayar darahnya. Tetapi jangan buat itu menjadi murah, karena begitu engkau membuat itu jadi murah, maka tiba-tiba
hukum dan ketetapan berlaku dalam hidupmu. Dan waktu engkau tidak dibungkus dengan anugerah dan belas kasihan, dan tiba-tiba hukum keadilannya menyerbu hidupmu, jangan salahkan dia. Kalau dia yang mengangkatmu, dia juga Allah yang bisa memberi batas. Dan buat orang-orang yang menyintai Tuhan, batas dengan orang-orang yang kita cintai, batasan dengan Tuhan itu nyakitin. Saudara pernah menyintai, begitu ada jarak, ada sakit. Kenapa ada jarak? Ada hati ketemu hati yang ada batasnya. Ada orang-orang yang terlalu pengecut. Bahkan mereka berharap sama Tuhan aja gak berani. Saya gak berani berharap. Kenapa? Saya takut kecewa. Saya pernah konseling dulu. Saya gak berani berharap sama Tuhan bahwa saya bisa menarik hadirat Tuhan. Saya gak berani berharap ini. Saya gak berani Orangnya ngomong gini sama saya. Lu udah miskin, goblok, tertindas, gak punya hidup yang baik. Emang resikonya apa sih lu berharap sama Tuhan? Kalau aku kecewa, ya lu juga gak berharap juga udah kecewa kok. Kenapa gak kamu melangkah satu langkah? Dengarkan firman Tuhan. Pengharapan di dalam janji firman Tuhan dijamin tidak akan mengecewakan. Dan hari itu saya step in pada perkataannya. Dan saya tahu bahwa ini dibayar dengan darahnya, berisikan perjanjian-perjanjian yang akan mengubah hidup saya, keluarga saya, kota saya, provinsi saya, bangsa saya. Saya bilang, Tuhan, apa yang tertulis di Alkitab tentang Yakub, ini bukan buku sejarah, ini buku kehidupan. Dan hari ini jika dia berfirman lewat buku ini, dia juga akan mengerjakan dan menciptakan di dalam hidup kita. Apa alasan kita untuk gak berharap? Keluarkan PPT-nya, apa yang akan kita harapkan sama-sama. Ini yang akan kita harapkan bersama-sama di hatimu. Nanti ini akan kita kerjakan di orkestra. Pengharapan apa? Kadang-kadang orang gini ya, aku gak tahu mau berharap apa ya. Kadang terlalu buntu ya. Dengarkan baik-baik. Ibrani 6 berjanji. Pertama, kita akan berani berharap sesungguhnya Tuhan janji kepada Abraham, Ishak, Yakub dan sampai keturunannya bahwa Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Yang amin, kelimpahan akan mengunjungimu. Yang enggak amin, jangan salahkan Tuhan kalau amin aja berat keluar dari mulutmu. Kenapa orang amin? Karena rohnya bersaksi, ya aku yakin dan aku berpengharapan. Sekali lagi saya bilang, pengharapan apa yang akan kita pegang hari ini? Bahwa dia berjanji sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan akan membuat engkau sangat banyak. Kita butuh pasukan lebih banyak lagi daripada yang hadir di tempat ini. Saya masih gak puas. Artinya kalau sungguh pengharapan di dalam janji ini, ya dan amin, pulang ke provinsi kita akan menyaksikan bahwa pasukan pelaksana firman akan bertambah sangat banyak. Ya saudara pegang baik-baik, saudara pegang baik-baik dari apa yang firman dibagikan. Sebab nanti saya akan buat praktek pujian penyembahan orkestra. Yang tadi saya sudah bagikan. Di bawah semesta ini ada begitu banyak bunyi-bunyian. Jika yang hadir di ruangan ini 850, maka ada 850 item bunyi spesifik yang cuman bisa dibunyikan oleh kamu. Dan saya butuh partisipasi setiap pribadi mengeluarkan bunyi. Dan biar bunyi itu sama-sama kita bawa ke ruang Maha Kudus. Kita menyerukan beberapa hal yang nanti akan saya tampilkan di video. Dan kita akan masuk dalam doa sidang ilahi. Dan percayalah, pulang hidupmu akan total berubah. Tuhan akan buat kau berkelimpahan dalam segala sesuatu. Yang terakhir. Jika teriakmu sampai di ruang Maha Kudus,
maka segalanya akan berubah. Yang pertama, bangsa Israel berteriak-teriak. Dan waktu mereka berteriak, baru Tuhan mengingat janjinya. Bayangin ya, mereka 430 tahun dalam perbudakan. 400 tahun Tuhan diam aja. Dan 30 tahun terakhir mereka ngitung-ngitung, waduh Tuhan udah 400 tahun. Dia sadar. Dan kemudian mereka teriak. Tahu gak kenapa? Kenapa Tuhan nunggu bangsa Israel teriak? Karena Tuhan ingin dicari. Dia ada di ruang Maha Kudus. Saudara terlalu berat menghampiri dia, bayangin ya. Karena begitu banyak hukum. Dia di dalam rindu dan sepi menantimu dan gak ada yang kunjungan. Bahkan yang datang imam begitu salah mati. Dan Tuhan tidak tahan. Dia belah tabir itu, dia bayar dengan darahnya. Dan dia panggil engkau setiap hari. Ya, jadi Tuhan ingin dicari. Jadi waktu bangsa Israel berteriak, maka turunlah Tuhan memenuhi apa yang tertulis di perjanjian. Dan dia membebaskan satu bangsa. Dan ada sumpah yang dia katakan bahwa dia akan melawat bangsa-bangsa. Dan kita di generasi ini, di hari ini menantikan lawatan itu. Amin. Mau didoain sampai kapan itu orang yang kena narkoba? Tomat seminggu tobat, minggu depan kumat. Yang berzina, yang setiap hari main gadget, mau dia apain? Kecuali roh Tuhan menyapu dengan sangat kuat dan tidak menyisakan satu manusia pun. Itu pasti terjadi. Yang kedua, Yunus ketika berbuat salah, menyimpang dari panggilan, dia berteriak waktu ditelan oleh ikan paus. Jadi teriakan dari perut ikan paus terdengar di hadapan Tuhan. Kalau saudara hari ini mau teriak buat bangsamu, atau saudara sedang dalam ikan paus, berteriaklah. Dia akan mendengarmu dari ruang Maha Kudus. Dan mercy and grace akan berlari menjemputmu. Yang terakhir, seseorang yang bernama Daud. Ini orang yang hobi teriak-teriak siang dan malam. Ya, kalau saudara kenal pemimpin saya, beliau juga orang yang hobi teriak-teriak di hadapan Tuhan siang dan malam. Untuk apa? Untuk pasukan tardahsyat dibangun. Beliau orang-orang yang sering teriak-teriak di hadapan Tuhan siang dan malam supaya 38 provinsi membuat orkestra. Dan saya percaya pulang dari tempat ini para WL, para singer, jangan tinggal stay dalam keadaan seperti itu. Jika jemaatmu 100, bunyikan bunyi-bunyian buat Tuhan dari 100 orang itu. Yang terakhir Daud berteriak, pada hari aku berseru, Mazmur 138 ayat 3 dan 8. Engkau menjawab aku. Engkau selalu menjawabku ya Tuhan. Dan pada waktu aku berseru, Engkau menjawabku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Dan bonus dari kita ngerti berseru. Ya, begitu saudara berseru, bagaimana nanti berseru? Saya akan ajarin. Kita akan sama-sama berseru, Yahweh Rafa Elohim. Nanti di session kedua, saya akan ajari bagaimana untuk setiap pribadi berseru. Dan saya akan minta penari untuk cek kebarisan, semua buka mulut. Buat mereka berseru, yang gak berseru yang tutup mulut, tarik pindahin ke belakang. Saya mau membuat di depan semua barisan orang-orang yang mengerti arti berseru di hadapan Tuhan dan memanggil namanya. Sebab pada waktu dia visit, dia waktu kunjungi kita dengan sangat real, dia tidak hanya menambahkan energi ilahi, energi murni dan mengubah atmosfer dunia menjadi atmosfer surgawi. Dia juga akan menyelesaikan firman yang sudah diwahyukan kepada umat manusia dan pasukannya. Dia juga akan meninggalkan kepada kita perjanjian kasih setianya untuk selama-lamanya. Artinya apa saudara? Kita butuh banget perjanjian kasih setia. Karena ketika engkau tidak setia, dia akan tetap setia mengejarmu dengan kebenaran. Nanti di session kedua kita akan praktek masuk ruang Maha Kudus. Dan kita akan naikkan doa sidang ilahi setelah kita mendengar pengajaran sidang ilahi. Session kedua kita akan praktek.
Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Silakan.